Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Rabu 29 April 2020, di mana saat ini kita memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama dengan saya kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam kerajaan surga, Engkau yang telah menganugerahkan cinta kasih dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti memberikan kami kekuatan, bahkan juga topangan, kesehatan dalam hidup kami. Engkau yang telah memberkati pagi kami sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat kuat, kami boleh bernafas, kami boleh menggerakkan anggota tubuh kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami saat ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dan menjadi sia-sia, namun boleh tinggal dalam diri kami, pikiran kami, untuk kami lakukan dalam setiap pikiran, tutur kata, tindakan kami sehari-hari. Ya Bapa dalam kerajaan surga, oleh karena itu, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-28. Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menyimaknya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita membacanya. Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28 yang menyatakan, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita membaca kitab Yehezkiel, di mana kita ketahui bahwa arti nama Yehezkiel itu adalah Allah menguatkan, di mana dalam setiap kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka berada dalam masa-masa pemulihan, terkhususnya ketika kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali, itu menjadi momen yang sangat penting bagi bangsa Israel, di mana bangsa Israel benar-benar mendapatkan pemulihan, tidak hanya pemulihan secara kondisi, namun yang dimaksudkan pemulihan itu adalah pemulihan secara spiritual, di mana kedekatannya Tuhan dengan Tuhan itu semakin erat lagi dan semakin baik. Hubungan dengan Tuhan itu diperbaiki, dan ketika hubungan Tuhan itu diperbaiki, maka seperti dalam bacaan kita di ayat yang ke-24 sampai yang ke-28, ada begitu banyak hal yang diterima oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami pemulihan. Nah, seperti yang dibacakan di ayat yang ke-24 tadi,
maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Nah, ini berarti bahwa Tuhan mau katakan ketika seseorang itu melakukan kesetiaan, ketika seseorang itu melakukan ketulusan atau berbagai hal yang menjadi aturan-aturan Tuhan, maka akan ada hal yang diberikan yang baik yang berasal dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan ingin agar umatnya itu kembali kepadanya dan melakukan kesetiaan dengan kesungguhan hati mereka. Di ayat yang ke-25 dikatakan mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan berkat itu tidak hanya sampai atau tidak hanya berakhir dalam diri kita sendiri, tetapi ternyata berkat yang diberikan kepada Israel itu dirasakan juga kepada cicit atau cucu. Artinya bahwa keturunan bangsa Israel pun bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang saat itu diberikan kepada nenek moyang mereka. Dan saat ini kita belajar bahwa Tuhan itu ketika memberikan berkat-Nya tidak tanggung-tanggung bagi kita yang setia dan taat kepadanya. Jadi bukan hanya kita yang merasakan berkat itu, bukan hanya suami kita yang mencari nafkah terus suami kita yang merasakan berkat itu saja, namun dikatakan bahwa ketika Tuhan berikan berkat dalam sebuah keluarga, berarti yang diberikan berkat itu tidak hanya orang tua, tetapi juga keturunannya. Ini berarti bahwa ketika seseorang itu setia dan taat, upahnya itu tidak hanya bagi dirinya sendiri. Contohnya ketika saya melakukan kebaikan, ketika pada masa saya masih ada di dunia ini, saya melakukan kebaikan, saya melakukan apa yang menjadi aturan-aturan atau apa yang menjadi peraturan-peraturan Tuhan yang harus saya lakukan, maka upahnya itu atau hal baik yang akan diterima itu tidak hanya bagi saya, tapi juga bagi anak cucu saya. Nah, artinya bahwa jangan kita berhenti melakukan kebaikan hari ini saja, tetapi lakukanlah kebaikan yang berujung pada kesetiaan kepada Tuhan itu hari demi hari. Kalau perlu, kalau hari ini kita melakukan 1-2 kebaikan, berarti besok kita harus melakukan 3 dan 4 kebaikan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan dikatakan lagi di ayat yang ke-26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Dikatakan selama-lamanya, Bapak Ibu, berarti tandanya bahwa ketika Tuhan mau memberikan yang terbaik, itu Tuhan memberikannya tidak sedikit-sedikit. Kalau kita setia dan taat tekun dalam menghadapi permasalahan, baik masalah dalam tempat kerja, baik permasalahan rumah tangga, baik permasalahan dengan tetangga atau dimanapun kita berada dengan masalah-masalah yang ada, ketika kita tekun setia, berkat Tuhan itu tidak hanya diberikan saat itu saja, tetapi dikatakan untuk selama-lamanya. Dengan catatan ketika setiap umatnya itu melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi aturan-aturan Tuhan. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, janji Tuhan apa? Berkat yang akan diberikan kepada kita, bahkan keturunan kita, untuk selama-lamanya. Dan ini adalah anugerah yang sangat luar biasa bagi kita yang percaya dan yakin bahwa dalam masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, memelihara kita, memberikan kita keyakinan bahwa di dalam Dia masih ada mujizat, di dalam Dia masih ada kebaikan, masih akan ada pelangi.
Dan saat ini kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa bangsa Israel, ketika bangsa Israel mendapatkan pemulihan yang berasal dari Tuhan, bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Ketika mereka berada dalam pembuangan, mereka merasakan bahwa mereka Tuhan kok seperti ini keadaannya. Tuhan sampai kapan? Pertanyaan-pertanyaan itu pastinya juga kita rasakan saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, di mana kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan ini terjadi? Namun pada masa-masa inilah Tuhan mau memberikan kita kesempatan untuk memulihkan diri kita, untuk memulihkan spiritualitas kita kepada Tuhan. Spiritualitas berarti hubungan kita dengan Tuhan itu saat ini sedang diperbaiki. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan? Atau karena tidak ada ibadah di gereja, ya sudah, saya ibadahnya nanti saja, kan toh nggak ada yang tahu, toh nggak ada yang menyaksikan kalau saya tidak ibadah. Nah mari kita belajar bahwa ketika kesempatan kita saat ini berada di rumah saja, kita beribadah di rumah, itu tanda bahwa Tuhan ingin ada yang harus diperbaiki dalam diri kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Saya dan juga Bapak Ibu sekalian, kita mungkin selama ini merasa bosan di rumah. Kita merasa Tuhan kok seperti ini, mau sampai kapan? Bahkan tidak banyak dari antara kita, ada yang sudah merasakan stres, ada yang sudah merasakan kesedihan yang begitu dalam, kepanikan yang begitu besar. Namun mari kita belajar bahwa dalam pandemi saat ini kita diajar oleh Tuhan supaya kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita ini selama ini kurang? Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu selama ini rusak? Mari kita bertanya dalam diri kita. Sudahkah saya berhubungan dengan Tuhan itu dengan hal-hal yang baik atau hubungan yang baik? Dan firman Tuhan saat ini juga ingin mengingatkan kepada kita di masa-masa sulit, mari tetap mencari Tuhan dalam kondisi apapun, karena Tuhan tetap setia memberikan kita berkat dan Tuhan tidak pernah lalai akan janji keselamatannya. Di ayat yang ke-27 dikatakan, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, ketika Tuhan benar-benar ada dalam setiap nafas hidup kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi hidup kita. Dalam hal sulit sekalipun, mari tetap andalkan Tuhan dan yakinlah bahwa pemulihan bagi bangsa Indonesia, bagi kehidupan kita, bagi gereja dan pelayanan kita, itu akan terjadi. Dan segala sesuatu yang baik yang kita selama ini doakan, selama ini kita harapkan, setiap doa-doa kita itu pasti didengar oleh Tuhan. Namun kita harus tetap bersabar dan yakin bahwa waktu Tuhan itu bukan sama dengan waktu manusia. Tapi waktu Tuhan itu ada tepat bagi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, jika bangsa Israel pada saat itu dipulihkan oleh Tuhan, maka kita juga harus yakin bahwa hidup kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Jika saat ini kita bergumul akan kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan juga, oleh karena itu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dengan kesetiaan dan ketulusan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberikan kita kekuatan dan juga keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah pergi jauh dari kita. Dan kita yang harus tetap selalu mendekat kepada Tuhan, sebagai tanda kita mau memulihkan hubungan kita kepada Tuhan untuk menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dan mari kita menutupnya dalam doa. Kita mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa.
Ya Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah melayakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarkanlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami menghadapi segala berbagai macam kondisi dan keadaan dalam hidup kami, dan yakinkan kami ya Tuhan akan segala berkat yang boleh kami terima dari setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.